Jadi kalau suci itu harus betul-betul bersih ya. Semisal kita setelah haid, jadi setelah haid itu darah sudah enggak keluar, tidak bisa dihukumi suci hanya dengan melihat pembalut atau di CD itu sudah tidak ada warna darah. Namun harus dicolek bagian kemaluan kita yang dalam pakai kapas. Iya, jadi waktu itu kasusnya saya haid, Bu. Nah, udah jalan 2 atau 3 hari itu haid. Terus misal di tanggal 10 saya mulai haid. Terus nanti tanggal 13 tuh udah stop haid. Jadi stop keluar darah maksudnya. Nah, karena waktu itu waktu itu belum tahu ilmunya ya, Bu. Jadi udah nggak keluar darah, terus suci, udah sholat, ternyata besok subuhnya keluar darah lagi. Nah itu hitungannya masih haid yang sebelumnya atau gimana? Jadi ini semisal kasusnya seperti ini. Jadi ini sering terjadi ini ya. Kita sudah mengeluarkan darah 3 hari, begitu karena malam itu kita tidak beraktivitas. Biasanya kalau kita tidak banyak beraktivitas kan darah nggak begitu keluar ya. Ternyata ketika kita lihat nggak ada darah, sudah mandi, sudah sholat, kemudian keluar darah lagi habis subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mudir Ma'had Jamiah UIN Gusdur, segenap staf Ma'had Jamiah UIN Gusdur, para mahasiswa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali, bertemu kembali dalam kajian Fiqhun Nisa. Semoga bermanfaat untuk kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salat ini babnya berkaitan dengan salat yang harus diqadha sebab haid atau saat berhentinya haid ataupun nifas. Bagi seorang wanita yang mengalami haid atau nifas, ada yang harus diperhatikan, yaitu dalam masalah qadha salat. Ada dalam istilah fikih, hal ini termasuk mawani'us shalah. Mawani'us shalah itu adalah segala sesuatu yang melarang atau mencegah kita mengerjakan salat. Dan salat yang ditinggalkan selama masa haid atau nifas hukumnya haram untuk diqadha. Namun demikian bukan berarti ia bebas total dari beban qadha salat. Jadi semisal kita itu haid atau nifas dan waktu kita itu belum sempat untuk melaksanakan salat.
maka berkewajiban untuk mengqadha salat saat datangnya mawane. Jadi tidak berpengaruh kepada salat yang sesudahnya ataupun sebelumnya. Contoh semisal kita haidnya di waktu duhur, ya. Kita haidnya di waktu duhur jam 1 semisal. Dan belum sempat mengerjakan salat, maka yang perlu nanti diqadha adalah salat duhur saja. Meskipun salat duhur ini salat yang bisa dijamak dengan asar. Bukan berarti ketika datangnya mawane atau ja'al mane ini berpengaruh, tidak. Cukup waktu ketika datangnya mawane saja. Dan itu pun belum sempat sholat. Namun bila sudah sholat ya tidak perlu qadha. Ya, ini saya bikin tabel aja biar lebih mudah ya. Jadi saat ya datang haid atau nifas. Oke. Saya bikin tabel aja biar mudah. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang. Waktu sholat itu 5, berarti kali 2, 10. Ini lebih. Buka aja lagi, Mbak. Ini ngene apa? Dibagi 2, Pak. Iya wis. Kecil. Contoh nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Semisal saat datangnya haid atau nifas itu di waktu duhur. Maghrib. Nanti kalau lama. Semisal kita datang haid itu di waktu duhur dan belum sempat mengerjakan sholat misalnya jam 1, maka kita perlu qadha duhur saja. Ya. Dan ini di sini belum sholat gitu ya. Kalau sudah sholat lain. Kemudian semisal kita waktu asar jam 4, nah ya, semisal kita jam 4 ke kamar mandi kemudian ternyata ada darah, maka dihukumi haid, maka karena keluar darah itu di waktu asar, cukup waktu nanti kita suci qadhanya salat asar saja. Walaupun salat asar bisa dijamak dengan salat duhur. Kalau ja'al mane enggak berpengaruh pada salat sebelumnya atau setelahnya. Kemudian seandainya kita haid di waktu maghrib. Maghrib sekarang jam berapa? Jam 6 kurang 5 menit ya. Ya semisal jam 6:04 lah. Kita buka, belum sempat kita sholat, baru setelah buka kemudian kita mau sholat, ternyata ada darah, maka nanti setelah suci qadha salat maghrib ya. Kemudian semisal di waktu isya, di waktu isya berarti nanti juga sama. Misal isya itu berarti waktunya sangat panjang sekali, dari mulai jam 7:30 sampai jam 4 lebih 1/4 gitu ya, 20 menit Pak yo.
waktu imsak gitu kan ya. Maka cukup kita qada salat isya. Jadi semisal jam 8 kita mau salat isya, loh kok ada darah, kita belum sempat salat ya, karena sudah masuk waktunya salat, maka kita nanti qada salat isya. Kemudian semisal kita haidnya di waktu subuh, maka nanti kita qada waktu subuh saja. Ya, karena saat datangnya haid kita dilarang untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid, yaitu diantaranya adalah sholat dan puasa. Maka seandainya ini di bulan puasa, kalau haidnya itu di waktu duhur, jelas langsung batal ya. Waktu batal berarti puasanya tidak dianggap. Atau kita waktu asar lah, waktu maghribnya itu kurang 5 menit tapi sudah keluar, berarti sehari itu puasa kita tidak dianggap, berarti wajib diqadha. Karena syaratnya puasa itu harus suci dari haid dan nifas. Oke ya, tolong Mbak dibuka kembali. Kemudian puasa atau sekarang kaitannya dengan hilangnya mawani. Kalau tadi kan datangnya mawani, sekarang hilangnya mawani. Hilangnya mawani atau kita suci dari haid atau suci dari nifas. Jadi kalau suci itu harus betul-betul bersih ya. Semisal kita setelah haid, jadi setelah haid itu darah sudah enggak keluar, tidak bisa dihukumi suci hanya dengan melihat pembalut atau di CD itu sudah tidak ada warna darah, namun harus dicolek bagian kemaluan kita yang dalam pakai kapas. Kalau memang betul-betul bersih tanpa ada sedikit pun bercak darah, maka sudah suci. Namun bila ada satu titik saja semisal masih ada warna darah, contohlah coklat atau keruh, lah ini berarti belum suci. Jadi kalau suci itu harus betul-betul bersih. Jadi semisal orang itu punya kebiasaan keputihan, maka warnanya itu sama dengan keputihan. Karena kan susah kalau semisal orang yang kebiasaan keputihan, bagaimana cara mengetahui sucinya? Sedangkan sehabis haid saja kadang langsung keputihan. Nah, sucinya kira-kira di mana warnanya atau baunya ini sama seperti dengan keputihan, berarti sudah suci. Jadi begitu kita mencolek itu kita lihat dan kita cium baunya seperti apa. Jadi masih seperti darahkah atau sudah seperti keputihan. Maka kita harus bisa membedakan antara bau darah dan bau keputihan. Biasa dicium enggak, Mbak? Enggak pernah, Om. Kamu mah nyiumnya minyak karena yang harum-harum. Kalau yang itu mau nyium males, ya kan? Seperti itu. Kemudian suci yang waktunya masih cukup untuk mengerjakan sholat dan bersuci, masih cukup untuk bersuci dan mengerjakan sholat, maka wajib mengerjakan sholat ya, sholat di saat kita waktu suci. Dan kalau sholat itu bisa dijamak, maka akan merambat hukumnya. Contoh semisal kita itu suci di waktu asar. Di waktu asar itu jam 4 kita suci, sudah enggak ada darah. Berarti kita sholat asar dengan ada dan sholat duhur diqadha. Mengapa? Karena sholat asar dan duhur ini bisa dijamak.
Kalau sucinya di waktu yang kedua di mana sholatnya ini bisa dijamak, maka hukumnya ini akan berpengaruh dengan sholat yang sebelumnya. Contoh ya, semisal ini suci yang masih cukup ya, cukup untuk mandi dan sholat. Jangan gede-gede seperti tadi ya, nanti tidak cukup. Kini lempeng berarti wonge lempeng, nek miring wonge ya. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Contoh, kita suci di waktu duhur yang masih cukup untuk mandi dan sholat. Berarti semisal di jam 2, jam 1, jam 2, setengah 3. Kalau sekarang kan asar itu jam 3/4 ya. Berarti jam 3 cukup nggak kira-kira mandi? Biasanya kalau kita mandi besar itu kayaknya lama banget. Padahal ya sama sih yang dimandiin ya. Tapi kenapa lama ya? Nggak tahu ya. Nah, berarti saat kita suci di waktu duhur, nanti wajib mengerjakan salat duhur dengan ada. Tidak perlu ngodok subuh, karena subuh tidak bisa dijamak dengan duhur. Kemudian semisal kita sucinya di waktu asar, jam 4 lah atau jam 5, berarti masih cukup untuk mengerjakan sholat, mandi besar, mandi wudhu, sholat ini berapa itu? Sholatnya 5 menit, mandinya setengah jam, wudhunya 5 menit. Gue mandi setengah jam, gue mandi apa? Mandi bola. Maka nanti kita wajib mengerjakan salat asarnya ada, terus duhurnya diqadha. Mengapa duhur wajib diqadha? Karena salat duhur dan asar ini bisa dijamak. Tetapi beda halnya nanti ketika waktu datangnya haid. Semisal kita di waktu haid itu di waktu asar, datangnya haid di waktu asar, tidak perlu qadha duhur. Ya. Kemudian semisal kita suci di waktu maghrib, di waktu maghrib kita suci ini, berarti cukup kita mengerjakan sholat maghrib dengan ada, ya. Kemudian kita waktu isya ini, isya, di waktu isya maka cukup mengerjakan sholat isya ada dan qadha sholat maghrib. Mengapa? Karena sholat isya dan maghrib bisa dijamak. Oke. Kemudian saat kita suci di waktu subuh, di mana waktunya masih longgar sekali, jam 5 contohlah, berarti sholat subuh dengan ada. Kalau kita suci di mana waktunya masih cukup untuk mandi dan mengerjakan sholat, maka kita mengerjakan sholatnya di waktu saat datangnya suci. Kalau semisal bisa dijamak, maka hukumnya akan berpengaruh. Ini asalnya sholatnya bisa dijamak nih, berarti di waktu asar sama di waktu isya. Tapi kalau waktu maghrib nggak bisa, kita qadha asar karena maghrib dengan asar tidak bisa
jamak yang bisa dijamak duhur, asar, maghrib, isya. Dah. Ada lagi? Dah, kalau sudah paham dibalik lagi ini saya akan menjelaskan waktu suci yang tidak cukup untuk mandi dan salat, hanya cukup untuk melafadzkan kalimat Allahu Akbar. Nah, ini kadang orang nggak perhatian, tahu-tahu pokoknya yang penting mandi selesai jam berapa udah sholatnya itu aja. Seringnya kan begitu, kan kebanyakan seperti itu. Nah, gimana ini? Dah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan suci ya yang tidak cukup untuk mandi dan sholat, hanya cukup mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya. Contoh ya, semisal kita sebentar saya tulis dulu duhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Semisal kita suci di mana waktunya tidak cukup untuk mandi dan sholat dan hanya cukup mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu berapa detik? Allahu Akbar 4 detik bisa. Tergantung bacanya Allahu Akbar. Kalau begitu mah lama. Oke ya. Kalau begitu mah duhur, di waktu duhur yang waktunya hanya cukup untuk melafadzkan Allahu Akbar begitu. Isik nembe juga gayung. Ambil gayung mau mandi sudah adzan asar. Padahal tadi lihatnya waktu lihat masih di waktu duhur. Ya kan? Berarti kan paling cukup untuk lafadz Allahu Akbar nih. Mau mandi sudah asar. Nah, maka nanti salat duhurnya dengan qadha dan selesai mandi pasti di waktu asar. Berarti salat asarnya dengan ada. Oke, ini sebetulnya kalau dibaca tulisannya banyak, ini langsung saya ringkas aja biar tidak lama. Kan kalau dibaca membayangkan, kalau di sini melihat. Jadi beda. Kemudian di waktu asar yang tidak cukup untuk untuk mandi dan salat hanya cukup untuk melafadzkan kalimat Allahu Akbar, berarti menjelang maghrib. Misal kamu mau buka dari mau buka sih? Kan nggak puasa ya. Sorry. Semisal mau ke kamar mandi menjelang ya masih asar sebetulnya tapi belum maghrib. Sudah nggak ada darah nih. Udah kamu mau mandi lagi sabunan belum selesai, udah maghrib. Nah berarti nanti mengqadha salat duhur dan asar, maghribnya ada. Karena setelah selesai mandi pasti waktunya sudah maghrib. Berarti mengerjakan salat maghrib dulu. Habis itu kita qadha duhur dan asar. Mengapa duhur dan asar diqadha? Karena tadi waktu sucinya, waktu tidak melihat darah itu di waktu asar. Namun tidak cukup untuk mandi dan salat.
hanya cukup melafadzkan kalimat Allahu Akbar, maka qada, ya. Kemudian maghrib yang tidak cukup untuk mandi dan salat, berarti menjelang isya jam berapa ya? Sekarang isya 7:30. Yo wis kurang 5 menit lah, atau kurang 10 menit itu kira-kira sungguh juga anduk, ambil handuk, ambil sabun aja udah. Lihat nggak ada darah, udah kamu pasti keluar tuh, siap-siap ambil sabun dan lain sebagainya. Baru aja berapa langkah langsung isya. Maka nanti salatnya maghrib dengan qada, kok asar sih urutan ini panahe, ya. Berarti maghrib dengan qada dan isya-nya ada, ya. Dah iki keliru, tak kira ndukure maghrib. Kemudian semisal karena kan selesai mandi pasti sudah isya itu. Kemudian saat isya itu berarti pagi itu menjelang imsak. Kan waktu isya itu lama, dari mulai terbenamnya mega merah, ya kan, mega kuning, nanti sampai fajar sodik, ya kan, ya boh. Fajar sodik itu kan waktu subuh, ya. Maka semisal waktu isya yang masih cukup nih, cukup melafadzkan kalimat Allahu Akbar sithik pol, berarti nanti sholat maghrib qada, sholat isya-nya juga qada, sholat subuhnya ada, karena jelas setelah selesai mandi pasti di waktu subuh. Nah ini bagaimana ini kalau terjadi pas di bulan puasa, adus dhisik apa sahur dhisik? Dhisik, selesaikan dulu urusan ini, ya. Kemudian waktu subuh yang tidak cukup, kira-kira kalau terbit ini berapa jam, berapa? 6. Terbit jam berapa? 6 kurang berapa? Yes, pokoknya wis awan, berarti qada salat subuh. Pokoknya setelah selesai mandi ini sudah fajar, mataharinya sudah tampak terangnya, ya ini kan. Nah, maka seandainya kita suci di mana waktunya tidak cukup untuk mandi dan sholat dan hanya cukup melafadzkan kalimat Allahu Akbar dengan tabel yang seperti ini, ya. Ini penting sekali karena biasanya begini, orang itu maaf ya, contoh tidak melihat darah. Contoh ini yang real di masyarakat itu, ketika sudah tidak melihat darah, nanti dulu gini biasanya kan. Contoh semisal malam-malam jam 10 nih, jam 10 itu berarti waktu isya. Enggak melihat darah, kira-kira mandi enggak? Udah mandi. Bisa aja subuh aja kan gitu kan. Lah terus begitu mandi subuh, kadang sholatnya subuh aja. Harusnya kan qada dhuhr, qada isya dan qada maghrib. Tapi kadang hanya taunya pokoknya setelah mandi di waktu apa ya sholatnya itu aja. Itu yang terkadang terjadi di masyarakat seperti itu. Karena minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan suci dari haid dan nifas, di mana waktunya tidak cukup untuk melaksanakan sholat dan mandi. Hanya cukup Allahu Akbar. Hanya Allah Akbar loh Mbak, berapa detik itu, nggak ada 5 detik, ketukan tangan tuh, ya. Nah, terus seandainya ini terjadi di bulan puasa ini, jadi kalau semisal kita suci di bulan puasa, di mana di saat siang ya, nahar, berarti setelah kita suci itu kita wajib imsak dari akal wa syurb. Jadi harus menahan dari makan dan minum, meskipun menahan makan dan minum kamu itu tidak dianggap puasa. Tapi kalau sudah mandi itu harus menahan tuh. Tidak boleh asal kamu enak makan aja, makan minum.
mentang-mentang sehari enggak, setengah hari belum mandi, begitu mandi selesai, tadi kan saya kan enggak dianggap puasa, udah makanan enggak boleh, tetap harus menahan, itu imsak dan wajib mengqadha. Kemudian contoh misal tadi kasusnya suci di waktu isya, di mana isyanya ini tidak cukup untuk mengerjakan mandi dan sholat, cukup untuk makan tapi mandi dan sholat tidak. Makan dan mandi dan sholat lama mana? Nah, lamanya mandinya kan, kalau sholatnya mah kamu sholat itu berapa jam? 1 jam. Mandinya yang lama. Kalau sholatnya mah klubrak-klubruk 5 menit tok. Ya, kalau kita sholat itu paling 5 menit sudah selesai. Kalau enggak wiridan. Nah, jadi semisal begitu, kita niat puasa dan kita sahur, contoh ya. Jadi kita niat puasa ini, niat kita di malam hari di waktu isya, itu sah puasa kita. Meskipun nanti selesai mandi kita itu habis subuh. Asalkan kita sudah niat ketika waktu tidak melihat darah itu, kita sudah niat dulu. Nawaitu sama qadan an adai fadl syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Udah, kamu cukup makan apa, kurma atau minum susu sudah, atau makan 1 roti itu udah, habis itu kamu mandi ya. Tapi ternyata mandinya pun selesainya sudah habis subuh itu, habis adzan subuh ya, berarti puasa kamu sah, tapi kamu wajib mengqadha salat isya dan maghrib serta mengerjakan salat subuh. Dah, ada yang mau ditanyakan? Kita sudah jam 5:30, kurang 10 menit. Ada yang mau ditanyakan enggak, Mbak? Iya, jadi waktu itu kasusnya saya haid, Bu. Nah, udah jalan 2 atau 3 hari itu haid. Terus misal di tanggal 10 saya mulai haid. Terus nanti tanggal 13 tuh udah stop haid. Jadi stop keluar darah maksudnya. Nah, karena waktu itu waktu itu belum tahu ilmunya, Bu. Jadi udah nggak keluar darah, terus suci, udah sholat, ternyata besok subuhnya keluar darah lagi. Nah, itu hitungannya masih haid yang sebelumnya atau gimana? Jadi ini semisal kasusnya seperti ini. Jadi ini sering terjadi ini ya, kita sudah mengeluarkan darah 3 hari, begitu karena malam itu kita tidak beraktivitas. Biasanya kalau kita tidak banyak beraktivitas kan darah nggak begitu keluar ya. Ternyata ketika kita lihat nggak ada darah, sudah mandi, sudah sholat, kemudian keluar darah lagi habis subuh ya. Habis subuh atau pagi hari keluar darah lagi, maka itu masih termasuk menyambung darah yang sebelumnya. Karena kan berarti darahnya ini belum mencapai paling banyaknya haid. Paling banyaknya haid kan 15 hari, berarti masih nyambung, masih wasol, berarti masih nyambung yang haid yang 3 hari tersebut. Seandainya semisal mandi dan sholat ya tidak sah dan gak dosa juga kan, karena tidak dosa kita ketika waktu mandi itu dan sholat memang sudah gak ada darah, dan kenyataannya itu kok keluar lagi gak masalah. Bukan berarti dosa dong, kan nggak boleh ketika haid itu kita sholat, tetapi kan kita menghukumi atau diharamkan untuk sholat itu di saat memang di saat ada darah, dan begitu tidak ada darah memang seharusnya langsung mandi. Tapi kadang ada orang ya, biasanya itu kalau saya mandi itu nanti keluar lagi, udah tak tunggu sehari gitu semisal ya. Ditunggu sehari nggak keluar. Lah terus bagaimana ini? Semisal ditunggu sehari nggak keluar, dia mandi.
Lah ternyata sehari itu dia ninggalin apa aja. Contoh misal di waktu subuh lah sudah dilihat nggak ada darah, tak tunggu sampai sore barangkali nanti keluar. Ternyata sampai jam 4 sore pun nggak keluar, akhirnya sore dia mandi. Dan sholat yang harus dikerjakan bukan hanya asar saja. Ya tadi ketika nakok, ketika tidak ada darah, waktu dia melihat tidak ada darah, berarti waktu subuh harus qadha subuh, qadha duhur dan mengerjakan sholat asar dengan ada. Itu seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Boleh apa? Keluar darahnya 8 hari. Enggak keluar. Kalau sekarang puasa, jadi misal kita udah puasa 1 hari, nah biasanya tuh waktu buka kan dibatalin dulu. Waktu buka itu kan kita batalkan dulu puasanya. Nah itu tuh tapi gimana ya? Udah batal, kita berarti hitungannya udah puasa lah Bu, 1 hari sudah sampai buka. Nah ternyata pas mau ke kamar mandi untuk sholat, wudu terus sholat tuh ada darah. Iya udah keluar darah pokoknya. Terus kita tapi selama itu nggak berasa. Nah puasanya tuh gimana? Ini tadi pertanyaannya. Jadi waktu takjil kan biasanya mau takjil nggak bakal kan lihat ya begitu ya. Waktu takjil kan. Begitu dengar adzan kita takjil. Bisa takjil dulu biasanya, kadang makannya nanti ya. Tapi kadang ada yang langsung takjil makan macam-macam. Makan 1 nasi, 1 piring, kolak, apalagi tuh kiong, bubur, boleh masukin semuanya. Ini misal takjil ini kasusnya takjil. Takjil habis takjil mau salat berjamaah. Mandi kan, mandi ke kamar mandi. Begitu ke kamar mandi kencing ternyata ada darah. Nah terus bagaimana ini puasa 1 harinya? Sah, karena sudah sampai waktu maghrib. Berarti puasa 1 hari itu sah. Tidak perlu diqadha. Qadhanya nanti salat maghrib. Karena waktu sudah masuk maghrib, kamu mau ke kamar mandi, mau wudhu, ternyata ada darah, belum sempat sholat tapi sudah di waktu maghrib, maka cukup mengqadha salat maghrib saja. Jadi tidak puasanya, hanya sholatnya saja yang diqadha. Ya, berbeda ketika kasusnya semisal kamu sudah nyiapin buka sebelum maghrib datang adzan, ke kamar mandi dulu. Begitu ke kamar mandi ternyata ada darah, keluar darah kamar mandi maghrib, berarti puasanya sehari tidak sah. Maka seandainya ada seorang wanita, iya sebetulnya lihatnya nanti aja setelah maghrib ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya, ini sudah 5:30, kita mau persiapan buka juga ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa sadaqatina wa zakatina wa tilawatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.